Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Budi Ajeng Fitriulan SHKMK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan serta teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kelompok 8 yang berjudul Analisis Kesehatan Bank BRI tahun 2022 sampai 2024. Baik, mari kita langsung ke pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang. Bank memiliki tugas yang sangat penting dalam menopang stabilitas uang dan mendukung perkembangan ekonomi melalui perannya sebagai perantara. Di tengah berbagai kesulitan seperti ketidakpastian kondisi ekonomi dunia, perubahan suku bunga, serta perkembangan pesat teknologi di dunia perbankan, Bank BRI tetap mampu menunjukkan peningkatan aset dan labanya di tahun 2022 sampai 2024. Meskipun begitu, kenaikan ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesehatan bank, karena dipengaruhi beberapa faktor seperti mutu aset, kecukupan dana, cara mengelola risiko, dan tata kelola perusahaan. Karena itu, pemeriksaan terhadap kondisi BRI menggunakan metode Camels dan RGEC dibutuhkan agar kita bisa mendapat gambaran lengkap tentang ketahanan dan kelangsungan performa bank tersebut. Selanjutnya, terkait dengan tujuan. Pada proyek presentasi ini, kelompok kami akan menganalisis kesehatan Bank BRI periode 2022 sampai 2024 dengan metode Camels dan RGEC. Lalu membandingkan hasil penilaian kesehatan bank antara metode Camels dan RGEC, serta mengidentifikasi implikasi hasil analisis terhadap pengelolaan risiko, transformasi digital, dan keberlanjutan kinerja BRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan teoritis. Analisis kesehatan bank merupakan evaluasi menyeluruh untuk menilai kinerja, stabilitas, dan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya secara keberlanjutan. Analisis ini penting bagi regulator, investor, dan juga masyarakat untuk menjaga kepercayaan. Ada dua metode, yaitu Camels dan RGEC. Yang pertama, metode Camels menilai kesehatan bank dari 6 aspek. Pertama ada C, capital, diukur dengan CAR, di mana minimumnya 8% menunjukkan kemampuan bank menanggung resikonya. Lalu ada A, asset quality, dinilai dari NPL dengan batas maksimum 5% dan nilai di bawah 2% dikategorikan sangat sehat. Lalu M, manajemen, menilai efektivitas pengelolaan operasi dan resiko, salah satunya melalui NPM. Lalu E, earning, mengukur kemampuan menghasilkan laba menggunakan indikator ROA atau ROE. Lalu L, liquidity, menggambarkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur dengan LDR, di mana nilai di atas 75% menunjukkan kondisi sangat sehat. Lalu terakhir ada S, sensitivity to market risk, menilai ketahanan bank terhadap perubahan pasar, khususnya suku bunga, dengan indikator seperti IER. Selanjutnya ada metode RGEC, memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Ada E, risk profile, menilai tingkat risiko bank, termasuk risiko kredit dan likuiditas melalui NPL dan LDR. Lalu ada G, good corporate governance, menilai kualitas tata kelola dan kepatuhan bank terhadap regulasi, misalnya melalui CGPI. Lalu ada E, earnings, menilai kemampuan laba berkelanjutan dengan indikator ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Lalu C, capital, menilai kecukupan modal bank melalui CAR. Materi selanjutnya yaitu overview kinerja keuangan PT Bank BRI tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama, dari sisi laporan laba rugi, pendapatan PT Bank BRI terus meningkat baik dari pendapatan bunga maupun pendapatan komisi. Pendapatan bunga naik dari 14 triliun pada 2022 menjadi 17,6 triliun pada 2024. Sedangkan total pendapatan komprehensif juga naik dari 51 triliun menjadi 60 triliun. Kenaikan pendapatan ini membuat laba bersih Bank BRI ikut naik dari 48 triliun pada 2022 menjadi 60 triliun pada 2024. Selain itu, BRI juga semakin efisien dalam mengelola biaya yang terlihat dari penurunan cost to income ratio. Kemudian digitalisasi membantu bank menekan biaya operasional dan membuat kinerja menjadi lebih efektif. Kemudian dari sisi laporan posisi keuangan, aset PT Bank BRI terus naik dari 1,6 triliun pada 2022 menjadi 1,8 triliun pada 2023 dan naik lagi menjadi 1,9 triliun pada 2024 yang menunjukkan ukuran dan aktivitas bank semakin besar. Lalu liabilitasnya juga meningkat dari 1,5 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,64 triliun pada tahun 2023 dan 1,66 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini masih wajar karena sejalan dengan pertumbuhan usaha bank. Kemudian ekuitasnya juga naik dari 303 juta pada tahun 2022 menjadi 316 pada 2023. Lalu naik lagi menjadi 323 juta pada 2024 yang menunjukkan modal dan kekuatan keuangan Bank BRI semakin baik.
Kemudian dari sisi laporan arus kas operasi PT Bank BRI naik turun. Dari tahun 2022 sebesar 97,5 triliun, turun menjadi minus 4,97 triliun pada tahun 2023. Lalu membaik menjadi 24,8 triliun pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kemampuan BRI dalam menghasilkan kas sempat menurun, tetapi kemudian kembali membaik. Sedangkan arus kas investasi dan pendanaannya terus negatif, yang artinya Bank BRI aktif melakukan investasi dan membayar kewajiban seperti dividen dan pinjaman. Lalu kas akhir menurun dari 268 triliun pada tahun 2022 menjadi 205 triliun pada tahun 2024. Walaupun turun, likuiditas Bank BRI tetap kuat dan masih aman untuk operasional. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Dwi Safitri dengan ujung NPM 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis CAMELS. Yang pertama adalah perhitungan KAR BRI pada periode 2022 sampai 2024 menunjukkan tingkat kecukupan modal yang tetap berada jauh di atas ketentuan minimum regulator, sehingga mencerminkan buffer modal yang kuat dan kemampuan bank dalam menyerap berbagai risiko perbankan. Penurunan KAR pada tahun 2023 terjadi seiring peningkatan aktivitas ketimbang menurut risiko akibat ekspansi kredit yang lebih agresif serta pemanfaatan modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Bukan karena ketidakmampuan bank menjaga permodalannya, kenaikan KAR pada tahun 2024 mengidentifikasikan strategi BRI dalam menyeimbangkan ekspansi usaha dengan stabilitas jangka panjang melalui penguatan kembali modal inti. Mengingat dominasi kredit mikro yang memiliki profil risiko relatif tinggi, kebijakan permodalan BRI cenderung konservatif dan berhati-hati. Penelitian Risa dan Hasrina pada tahun 2025 menunjukkan bahwa KAR berpengaruh terhadap ROA. Meskipun profitabilitas bank juga ditentukan oleh efisiensi operasional dan strategi penyaluran kredit, sehingga efektivitas modal menjadi kunci dalam menciptakan laba berkelanjutan. Perhitungan NPL BRI periode 2022 sampai 2024 menunjukkan nilai yang tetap berada di bawah batas 5% regulator, sehingga masih dikategorikan sehat dan mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko kredit pada skala operasional yang besar. Peningkatan NPL pada 2023 disebabkan oleh naiknya kredit bermasalah seiring ekspansi penyaluran kredit, khususnya pada segmen mikro dan UMKM yang memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. Kondisi ini merupakan konsekuensi strategi pertumbuhan kredit, bukan semata kelemahan manajemen resiko. NPL yang relatif terkendali menunjukkan pengelolaan kredit yang aktif melalui relationship lending dan kebijakan restrukturisasi. Kedepan peningkatan kualitas penilaian kredit dan disiplin prosedur menjadi kunci menjaga kualitas aset dan stabilitas keuangan bank secara berkelanjutan. Performa manajemen BRI masih tergolong sehat, namun penurunan net profit margin dari 2022 hingga 2024 menunjukkan efisiensi yang belum optimal. Tingginya beban operasional akibat jaringan kantor luas, jumlah karyawan besar, dan biaya penyaluran kredit mikro menjadi faktor utama. Penelitian Pratiwi dan Hermawan pada tahun 2025 menegaskan bahwa BOPO yang tinggi dapat menekan ROA. Keuntungan BRI lebih didorong skala bisnis besar dibanding efisiensi internal, sehingga transformasi digital dan pengendalian biaya menjadi tantangan strategis ke depan. Kinerja earnings BRI pada periode 2022 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang sangat kuat dan stabil, mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba secara optimal di tengah persaingan industri perbankan. Tren ROA yang tinggi dan stabil menunjukkan pengelolaan aset yang produktif, kualitas penyaluran kredit yang terjaga, serta risiko yang relatif terkendali. Fokus pada segmen UMKM dan dukungan digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas tanpa ekspansi aset yang agresif. NIM BRI juga berada di atas rata-rata industri, didukung dominasi kredit mikro dan berbasis dana murah. Meskipun BOPO berfluktuasi dan ketergantungan pada pendapatan bunga yang masih tinggi, diversifikasi pendapatan dan efisiensi berkelanjutan menjadi kunci menjaga stabilitas earning jangka panjang. LDR BRI menjadi indikator utama likuiditasnya menjadi keseimbangan antara penyaluran kredit dan ketersediaan dana. Periode 2022 sampai 2024 menunjukkan fluktuasi LDR akibat ekspansi kredit dan penyesuaian manajemen likuiditas. Meskipun masih tergolong sehat, LDR yang mendekati 100% perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan risiko likuiditas. Penelitian Rahmawati pada tahun 2024 menunjukkan BRI mampu menjaga kesehatan likuiditas meskipun rasio kredit tinggi. Pengelolaan LDR secara optimal penting agar likuiditas terjaga tanpa mengorbankan produktivitas kredit. Kinerja interest expense ratio BRI pada 2022 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan tekanan biaya dan dana akibat perubahan suku bunga pasar. Kenaikan IER menandakan peningkatannya beban bunga yang berpotensi menekan margin keuntungan bank, terutama ketika penyesuaian pendapatan bunga kredit belum optimal. Secara teoritis dan empiris, perubahan suku bunga mempengaruhi pendapatan bunga dan nilai ekonomi bank. Meskipun IER masih tergolong sehat, tren kenaikan ini menuntut penguatan manajemen risiko pasar melalui pengelolaan struktur dan jatuh tempo pendanaan secara berkelanjutan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai analisis RGC yang pertama, yaitu risk profile.
menggunakan perhitungan NPL. Analisis menunjukkan rasio NPL BRI naik dari 2,67% di tahun 2022 ke 2,95% pada tahun 2023 akibat meningkatnya kredit bermasalah, lalu turun menjadi 2,78% pada tahun 2024 berkat pengendalian risiko dan restrukturisasi kredit. BRI menerapkan manajemen risiko terpadu melalui identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit, termasuk monitoring limit dan stress test. Restrukturisasi kredit, terutama pasca COVID-19, efektif menekan NPL dengan outstanding turun dari 107,2 triliun ke 54,5 triliun. Risk profile kedua yaitu perhitungan LDR. LDR meningkat dari 87,09% di tahun 2022 ke 99,21% pada tahun 2023, lalu menurun ke 93,23% pada tahun 2024. Lonjakan LDR menunjukkan risiko likuiditas meningkat karena dana cadangan menipis, namun penurunannya di 2024 menandakan strategi likuiditas membaik. BRI perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga agar likuiditas tetap stabil. Analisis kedua yaitu Good Corporate Governance, skor GCG. BRI konsisten di sekitar 95% pada tahun 2022 sampai 2024 dan tergolong sangat sehat, yang mencerminkan tata kelola yang patuh, transparan, serta pengendalian internal yang kuat dan sesuai OJK. Stabilitas ini menunjukkan BRI lebih menekankan kepatuhan dan stabilitas dibandingkan efisiensi biaya. Analisis ketiga yaitu earnings menggunakan rasio ROA dan BOPO. Selama 2022 sampai 2024, profitabilitas BRI menunjukkan kinerja kuat namun efisiensi operasional masih lemah. ROA naik dari 3,46% pada tahun 2022 ke 3,89% pada tahun 2023 dan 2024. Tergolong sangat sehat yang menandakan kemampuan tinggi menghasilkan laba dari aset melalui strategi kredit efektif. Namun BOPO tetap tinggi yang menunjukkan biaya operasional besar dibandingkan pendapatan. Keuntungan BRI lebih banyak berasal dari pendapatan bunga, bukan efisiensi biaya. Risiko muncul jika suku bunga naik atau pasar kredit melambat karena pendapatan bunga bisa tertekan. Untuk menjaga ketahanan profitabilitas, BRI perlu menekankan biaya melalui transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan menurunkan BOPO secara bertahap. Perhitungan terakhir yaitu capital yang menggunakan rasio CAR. Rasio CAR BRI tetap kuat meski berfluktuasi 27,87% pada tahun 2022, 23,32% pada tahun 2003, dan 24,42% pada tahun 2024 yang jauh di atas batas minimum yang menunjukkan posisi modal yang sangat aman. Modal inti sebesar 240 triliun itu menjadi penopang utama untuk menghadapi risiko kredit, pasar, dan likuiditas, sekaligus menjaga kepercayaan deposan dan investor. Namun modal terlalu besar dapat menekan ROE terutama dengan BOPO yang masih tinggi dan efisiensi rendah. Karena itu, BRI perlu mengoptimalkan penggunaan modal untuk investasi, digitalisasi, ekspansi kredit, produk berisiko rendah, dan inovasi produk agar modal tak hanya jadi pelindung risiko tapi juga penggerak pertumbuhan laba berkelanjutan. Hasil perhitungan akhir RGEC dengan nilai komposit sebesar 23 yang menjadikan hasil RGEC BRI sebesar 76,67% menunjukkan kondisi sehat meski terdapat kelemahan pada BOPO yang masih tidak sehat. Penilaian ini menegaskan bahwa kesehatan bank ditentukan oleh keseimbangan antara risiko, tata kelola, profitabilitas, dan pemodalan, bukan satu rasio saja. Transformasi ke ekosistem digital inklusif menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi. LDR tinggi tetap terkendali tanpa lonjakan NPL berkat GCG yang kuat dan permodalan yang di atas ketentuan. Meskipun efisiensi operasional rendah ROA tetap sangat sehat menunjukkan kemampuan laba yang kuat secara keseluruhan. BRI tetap sehat dan tangguh, mampu menyeimbangkan efisiensi, risiko, dan profitabilitas secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis menggunakan metode CHAPMELS dan RGEC, kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI periode 2022 sampai 2024 ini berada pada kategori sehat hingga sangat sehat. BRI menunjukkan ketahanan permodalan yang kuat dengan CAR yang jauh di atas ketentuan regulator serta kualitas aset yang terjaga meskipun sempat terjadi peningkatan NPL pada tahun 2023 akibat ekspansi kredit mikro dan UMKM. Namun, penurunan NPL di tahun 2024 ini mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko dan kebijakan restrukturisasi kredit. Dari sisi rentabilitas, ROA dan NIM yang tinggi dan stabil menandakan kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan. Walaupun rasio BOPO yang masih tinggi menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi operasional. Sementara itu, likuiditas berada pada tingkat cukup sehat dengan LDR yang terkendali. Jadi, secara keseluruhan, BRI memiliki kinerja yang solid, stabil, dan berkelanjutan, namun tetap perlu fokus pada efisiensi untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.
Melalui Project Based Learning ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan analisis laporan keuangan secara nyata dalam nilai kesehatan bank. Kegiatan ini mengajarkan bahwa penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko, likuiditas, efisiensi, dan tata kelola. Selain itu, PBL ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, kerjasama tim. Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi kami untuk menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan.